Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita masih belajar tentang pola bilangan di pertemuan keempat ya. Anak-anak, selamat belajar. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu membuat generalisasi dari pola barisan konfigurasi objek. Nah, yang akan kita bahas itu ada 3 materi. Yang pertama pengertian barisan bilangan, yang kedua beberapa contoh aturan barisan bilangan, dan yang ketiga menentukan angka satuan pada bilangan berpangkat. Nah, untuk materi yang pertama, ini ada pengertian barisan bilangan. Tolong disimak terlebih dahulu. Di sini, yang pertama itu ada barisan bilangan, sukunya itu 1, 3, 5, 7. Nah, di sini memiliki 4 suku. 4 suku itu mana saja ya? Ini 1, 3, 5, 7. 1 ini merupakan suku pertama. Suku itu dilambangkan dengan U. Jadi kalau suku pertama U1, kalau suku ke N berarti UN. Lalu 3 ini adalah suku kedua. 5 ini adalah suku ketiga dan 7 ini adalah suku keempat. Lalu contoh yang kedua, di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Di sini mempunyai 5 suku karena terdiri dari 5 bilangan. Sama seperti tadi, 2 itu juga suku pertama, 4 suku kedua, 6 suku ketiga, 8 suku keempat, 10 suku kelima. Lalu yang ketiga ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi titik-titik itu dan seterusnya. Di sini dinamakan suku banyak, jadi banyak suku yang tak terhingga. Jadi kenapa tak terhingga? Karena di sini masih ada titik-titiknya ya. Berarti kita nggak tahu nanti akan sampai berapa suku. Sama seperti tadi, 3 itu suku pertama, 6 itu suku kedua atau U2, 9 itu suku ketiga atau U3, 12 itu suku keempat atau U4, dan 15 itu suku kelima atau U5. Yang selanjutnya ada beberapa contoh aturan barisan bilangan. Perhatikan di sini yang pertama barisan dengan aturan ditambah. Barisan bertingkat 1. Bertingkat 1 itu seperti ini. Jadi dari 1 ke 3 itu ditambah 2. Ini juga ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, dan selanjutnya. Ini dinamakan bertingkat 1 karena dia hanya ada 1 tingkat untuk selisihnya atau bedanya. Lalu yang kedua bertingkat 2, berarti ada 2 tingkatan. Seperti ini contohnya 0, 1, 3, 6, 10. Dari 0 ke 1 ditambah 1. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Lalu ini masih beda-beda ya, maksudnya angkanya masih beda-beda. Kita cari lagi dari 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, lalu 3 ke 4 juga ditambah 1. Kalau sudah sama seperti ini berarti berhenti. Nah, ini jadi dinamakan bertingkat 2. Ini ada 2 tingkatan ya. Lalu yang ketiga adalah bertingkat 3. Bertingkat 3 itu ada 3 tingkatan. Ini 0 ke 1 ditambah 1, 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 8 ditambah 5, 8 ke 18 ditambah 10, 18 ke 35 ditambah 17. Masih kita cari selisihnya. 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 10 ditambah 5, 10 ke 17 ditambah 7. Masih kita cari lagi. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2. Jadi bilangan ini dinamakan bertingkat 3. Bilangannya berapa saja sih? 0, 1, 3, 8, 18, dan 35, dan seterusnya.
Nah, ada lagi barisan dengan aturan dikali. Dikali bukan di sungai ya. Dikali itu maksudnya perbedaan antar suku itu dengan cara dikali bukan ditambah. 3, 6, 12, 24. 3 ke 6 dikali 2, 6 ke 12 dikali 2, 12 ke 24 dikali 2. Ini nanti seterusnya juga dikali 2. Di sini mesti nanti isinya adalah 48 dan seterusnya. Nanti bakalannya juga dikali dengan 2. Nah, sekarang yang ke selanjutnya aturan dipangkatkan. Jadi ada bilangan 1, 8, 27, 64. 1 itu adalah 1 pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, 64 itu 4 pangkat 3, dan seterusnya. Nanti di sini mesti bakalannya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu adalah 125 dan seterusnya. Itu ya anak-anak ya. Nah, barisan yang selanjutnya ada barisan Fibonacci. Biasanya ini yang sering keluar ya. Jadi, barisan Fibonacci itu aturannya mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Perhatikan, suku pertama dan suku kedua ini tetap 1 dan 1. Lalu dimulai dari suku ketiga itu adalah dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Suku ketiga ini 2. 2 itu hasil penjumlahan dari 1 ditambah 1, hasilnya 2. Sekarang 3 ini juga diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. 1 ditambah 1, 3. 5 itu 2 ditambah 3 yaitu 5. Lalu 3 ditambah 5, 8. 5 ditambah 8, 13. Lalu di sini ini nanti hasilnya adalah penjumlahan dari 2 suku sebelumnya yaitu 21. Lalu kalau kita lanjutkan 21 itu ditambah dengan 13 itu hasilnya 34 dan seterusnya. Begitu ya anak-anakku. Jadi nanti hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Nah, ini ada sedikit informasi perlu kamu tahu. Leonardo Fibonacci menemukan barisan bilangan yang diberi nama barisan Fibonacci. Barisan tersebut adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Suku ketiga dan selanjutnya merupakan jumlah 2 suku sebelumnya. Angka 2 atau suku ketiga itu merupakan hasil penjumlahan dari 1 ditambah 1. Angka ketiga, suku keempat merupakan hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 dan seterusnya. Barisan Fibonacci-nya adalah seperti ini ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, maaf, ada 4 contoh soal. Kita langsung saja. Nah, di sini ada pembahasannya. Yang pertama, 3 suku berikutnya pada barisan 11, 14, 17, 20. Caranya bagaimana? Kita cari dulu. Dari 11 ke 14 itu ditambah 3. 14 ke 17 ditambah 3. 17 ke 20 ditambah 3. Yang ditanyakan 3 suku berikutnya. Berarti 20 ditambah 3. 23. 23 ditambah 3, 26. 26 ditambah 3, 29. Jadi bilangannya adalah 23, 26, dan 29. Untuk soal yang kedua, diketahui barisan bilangannya 25, 21, 17, 13, 19. Ini barisan bilangannya turun ya, jadi dari angka besar ke angka kecil. Yang ditanyakan suku ketujuh, berarti U7. Nah, tolong diperhatikan 25 itu U1 atau suku pertama, 21 itu U2 atau suku kedua, 17 itu U3 atau suku ketiga, 13 itu U4 atau suku keempat, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah U7, berarti kita buat ininya dulu. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Nah, ini tadi 25 ke 21 dikurangi 4. 21 ke 17
dikurangi 4. 17 ke 13 dikurangi 4. 13 ke 19 dikurangi 4. Lalu 9 itu dikurangi 4 yaitu hasilnya 5. 5 itu baru suku ke-6. Nah, suku ke-7-nya berapa? 5 dikurangi 4 yaitu 1. Jadi ini adalah jawabannya. Begitu ya. Apakah masih ada yang belum paham anak-anakku? Semoga saja kalian menjadi lebih paham ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3 dan 4. Nah, nomor 3 dan 4 di sini ada barisan Fibonacci. Kenapa Fibonacci? Coba kalian lihat suku ketiga dan suku keempat. Ada 1, 5, 6, 11. 1, 5 tetap biarkan. Ini sebagai kunci. Lalu angka 6. Angka 6 itu diperoleh dari 1 ditambah 5 bukan sih? Iya. Angka 11 itu diperoleh dari 5 ditambah 6 bukan sih? Iya. Berarti ini adalah barisan Fibonacci. Berarti kita mencari 4 suku selanjutnya ya tinggal kita jumlahkan. 6 ditambah 11 yaitu 17. Lalu selanjutnya 11 ditambah 17, 28. 17 ditambah 28, 45. 28 ditambah 45, 73. Jadi bilangan, 4 bilangan berikutnya itu adalah 17, 24, 45, dan 73. Lalu untuk soal yang keempat, yang ditanyakan suku kelima pada barisan 2, 6, 18, 54. 2 itu suku pertama, 6 suku kedua, 18 suku ketiga, 54 suku keempat. Nah, suku kelimanya berapa? Kita lihat dulu anak-anak. Dari 2 ke 6 itu dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 dikali 3 berarti 54 ini dikali 3 maka hasilnya adalah 162. Nah, anak-anakku perlu kalian ketahui, jadi untuk melanjutkan suatu barisan bilangan itu kalian juga harus melihat angka-angkanya. Entah itu dia bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi, atau merupakan barisan Fibonacci. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini yang akan kita bahas adalah menentukan angka satuan pada bilangan berpangkat. Bagaimana caranya anak-anakku? Silahkan kalian pelajari. Pada soal yang pertama itu ada 2 pangkat 2020. Kan kalian nggak mungkin tahu mencari angka sebanyak 2000, pangkat sebanyak 2020 sampai 10 aja mungkin kalian sudah keberatan. Bagaimana caranya? Silahkan kalian perhatikan. Jadi kalau kita mencari bilangan berpangkat ya, yang harus kita lihat dulu adalah pangkat dari yang terkecil. Jadi 2 dipangkatkan 1 itu hasilnya 2. 2 dipangkatkan 2 berarti 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dipangkatkan 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. 2 dipangkatkan 4 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali hasilnya 16. Lalu 2 dipangkatkan 5, 2-nya sebanyak 5 kali sama dengan 32. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Nah, yang kita lihat itu adalah angka terakhirnya saja. Jadi 2, 4, 8, 6, 2, 4. Nah, di sini terjadi pengulangan. Setelah angka 6 di sini, dia akan balik ke 2 lagi. Nanti 2, 4, 8, 6, dan seterusnya. Kita stop dulu sampai di angka 6 ini karena pengulangannya terjadi di 4 angka ini. Nah, kalau sudah, kalian lihat tadi pengulangannya 2, 4, 8, 16. Ya 6. 16 tapi yang diambil 6. Nah, sekarang kita lihat kalau ini itu adalah bilangan yang kalau dibagi 4. Karena apa 4? Karena di sini pengulangannya hanya 4. Sisa 1 itu berarti angka satuannya 2. Jika bilangan dibagi 4
kok sisanya 2, maksudnya bilangannya berpangkat ya, pangkatnya ya. Sisanya 2, berarti angka terakhirnya, angka satuannya 4. Bilangan kalau dibagi 4 sisanya 3, berarti angka satuannya 8. Kalian tahu angka satuan kan ya? Angka satuan itu angka paling belakang. Lalu kalau bilangan itu dibagi 4, kok hasilnya 0 atau sisanya 0? 4 dibagi 4 berapa? Nah, 0 ya. 1 maksudnya. Tidak ada sisa. Tidak ada sisa. Berarti angka satuannya 6. Nah, sekarang kita tinggal cek saja. 2 pangkat 2020 berarti yang kita lihat 2020-nya. 2020 dibagi 4 itu sama dengan 505 dan sisanya 0. Nah, kalau sisanya 0 atau merupakan kelipatan 4 berarti angka satuannya langsung bisa kita cari yaitu 6. Ini hampir sama seperti pada tugas pertama kemarin ya. Jadi kalau sisa 1 itu kalau kemarin pita berwarna, sisa 1 warna apa, sisa 2 warna apa begitu ya. Tapi kalau di sini sisa 1 angka satuannya berapa, sisa 2 angka satuannya berapa, begitu ya. Kita lanjutkan untuk soal yang B. Nah, soal yang B ini 3 pangkat 2021. Caranya masih sama seperti tadi. 3-nya kita bikin pangkatnya dulu. Kita cari angka satuannya. 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27, 3 pangkat 4, 81, 3 pangkat 5, 243, 3 pangkat 6, 729. Kita ambil angka satuannya saja. 3, 9, 7, 8, 3, 9. Nanti mesti di sini 7, 8. Maaf, 1. Nah, begitu ya. Daripada kita lama-lama dalam mencari, mendingan nggak usah kita cari ke bawah. Jadi hanya kita stop saja di pengulangannya itu ada 4 angka. Nah, 4 angka itu berapa? 3, 9, 7, 1. Nah, di sini jadi pembaginya ini itu menyesuaikan banyaknya angka yang berbeda ya. Kalau sudah terjadi pengulangan udah berbeda lagi. Nah, sekarang ini sama seperti tadi. Kalau sisa 1 itu angka satuannya 3, sisa 2 angka satuannya 9, sisa 3 angka satuannya 7, sisa 4, maaf, sisa 4 itu tidak ada jadi kelipatan 4. Sisa 0 itu angka satuannya 1. Nah, 2021 dibagi 4 yaitu 504, sisanya 1. Kalau sisa 1 berarti kita lihat sisa 1. Itu berarti jawabannya adalah angka satuannya 3. Jadi di sini 2021 itu sama dengan 3 pangkat 1 karena dia sisa 1 ya. Maka angka satuannya adalah 3. Nah, untuk yang C ini juga masih sama lagi. Cuman bedanya hanya angka depannya aja atau bilangan pokoknya. 7 pangkat 1, 7, 7 pangkat 2, 49, 7 pangkat 3, 349, 7 pangkat 4, 2401. Begitu anak-anak. Kita cari angka satuannya saja. Pengulangannya masih di angka 4, masih 4 angka saja. Berarti 2022 dibagi 4 itu sisanya 2. Karena sisa 2 berarti sama dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 tadi angka satuannya adalah 9. Apakah sudah paham anak-anakku? Semoga kalian bisa paham ya. Anak-anakku, setelah kalian mempelajari materi dan contoh soal pada slide sebelumnya tadi, di sini ada soal latihan. Jadi, soal latihannya itu ada 5, tetapi ini sangat mudah, saya yakin kalian bisa dan cepat dalam mengerjakan. Ada 3 soal yang menentukan 4 bilangan berikutnya. Nih, di sini. Nah, di sini, nih, di sini adalah kalian harus meneruskan 4 bilangan berikutnya. Ini juga, ini juga.
Lalu soal 4 dan kelima hanya menentukan angka satuan. Tadi sudah dijelaskan di depan ya anak-anakku ya. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Selamat belajar anak-anakku. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.